tahun 2021. Kati, harapan di 2021 apa Kati? Aku sih kepinginnya COVID segera menghilang. Amin. Adik-adik tambah semangat untuk sekolah online. Harus semangat Kak, walaupun online, walaupun kebaktian kita online juga. Iya, benar. Terus apa lagi Kak harapannya Kak? Keuangan dalam iman adik-adik. Iya, itu nomor 1 Kak. Harus tambah, makin bertambah imannya. Iman makin kuat, makin harus terus jadi anak Tuhan yang baik. Baca Alkitab, rajin berdoa, selalu ikut kebaktian online sekolah minggu. Benar. Terus rajin belajar juga. Tapi Kak satu lagi Kak, kan sekarang di 2021 masih COVID juga ya Kak. Jakarta juga masih zona merah ya Kak ya. Masih. Berarti kita harus masih terus memakai pakai masker, masker, cuci tangan, terus jaga jarak. Tapi kita kan kebaktian sekarang, Iya. ya walaupun jarak kita nggak dempet, maksudnya nggak jauh-jauh banget ya Kak, agak dempet dikit ya Kak. Tapi kita tetap harus memuji Tuhan. Kak, kita mulai aja Kak kebaktian kita ya Kak. Kita nyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19. Tuhanku Yesus. Adik-adik, kita satukan hati kita akan memulai ibadah dengan doa pembuka. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa untuk penyertaan Tuhan kepada kami sepanjang tahun 2020. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah di awal tahun 2021, kami percaya Roh Kudus-Mu yang hadir di tempat ini yang akan membimbing kami semua para guru-guru sekolah minggu dalam memulai pelayanan kami. Kau berkati kami semua Bapa, begitu juga adik-adik yang akan menonton ibadah ini melalui online. Tuhan berkati mereka semua. Berikan kami sukacita, berikan kami pengharapan ketika kami mengikuti ibadah ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk adik-adik kami yang mungkin dalam keadaan sakit. Tuhan juga jamah dan Tuhan pulihkan mereka. Terima kasih Bapa, kami percaya ibadah ini akan Kau lawat, Roh Kudus yang akan membimbing kami semua para guru yang akan melayani. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan setiap lagu puji-pujian yang akan kami sampaikan, biar itu berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami juga mohon ampun jika ada dosa dan pelanggaran kami sebelum kami mengikuti ibadah ini, agar kami layak untuk hadir dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, apa kabar adik-adik semua? Selamat tahun baru 2021. Semoga kita semua sehat-sehat selalu ya. Oke, semangat. Sekarang Abang akan membacakan Warta Sekolah Minggu tanggal 3 Januari 2021. Untuk wartanya adalah bahwa kita masih melaksanakan ibadah online karena kita belum tahu kapan kita bisa langsung ibadah yang langsung di gereja ya. Jadi kita tetap ibadah online. Kalian tetap semangat semua dan jangan lupa absen dan foto itu masih berjalan karena dengan absensi dan foto yang akan dilaksanakan di setiap ibadah online akan
ambil dari 3 terbaik ya. Jadi kita akan memberikan reward kepada adik-adik yang menjadi 3 terbaik di ibadah online ya. Jadi tetap harus ikuti ibadah online setiap minggu dan jangan lupa absen dan foto ya. Dan selanjutnya jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, menggunakan masker dan juga menjaga jarak dan mencuci tangan ya. Jadi tetap semangat, dan di tahun 2021 kita makin sukses dan Tuhan Yesus memberkati. Oke, selamat hari Minggu. Oke adik-adik, sekarang kita mau persembahan. Jangan lupa persembahannya dimasukkan ke dalam amplop, tulis namanya, serahkan kepada orang tua kalian, biar orang tua kalian yang menyerahkan kepada si tua Banjar. Kita lagu persembahannya nomor berapa, Kak? Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26. Mampirlah dengan doaku. Shalom adik-adik, selamat tahun baru tentunya ya, tahun keberkatan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Tuhan Yesus juga yang akan memberkati segala kerinduan, pengharapan kalian di tahun 2021 ini. Amin ya adik-adik ya. Kali ini kakak akan membawakan epistol sebagai pengganti ayat emas. Karena berhubung masih tahun baru, jadi kita belum mendapatkan buku pengajaran, sehingga kita ambil dari epistol. Adik-adik, epistol kali ini di Minggu tanggal 3 Januari 2021 diambil dari Yeremia 31 ayat 7 sampai dengan 14 ya. Jadi kalian siapkan ayat epistolnya dari Yeremia 31 ayat 7 sampai dengan 14. Berhubung banyak adik-adik ya, kakak hanya bacakan di ayat pertama saja ya. Jadi selanjutnya kalian teruskan di rumah ya. Oke, kakak bacakan Yeremia 31 ayat 7. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukacitalah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Demikian firman Tuhan. Silakan kalian camkan, kalian pelajari dari 7 sampai dengan
14 dan kalian simak di khotbah yang diambil dari Ibrani 11 ayat 1 sampai dengan 5. Begitu saja episode kali ini dari kakak. Terima kasih adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom adik-adikku semua yang ada di rumah. Hari ini kita kembali ibadah secara online ya. Sebelumnya abang ucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup ya Bapa. Ya Tuhan, di minggu pertama tahun baru ini Bapa 2021, kami datang secara online untuk mendengar berita firman-Mu ya Tuhan. Baik adik-adik kami yang di rumah yang siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bukakanlah hati dan pikiran kami Tuhan untuk menyambut firman-Mu yang kudus ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adikku semua yang ada di rumah, hari ini minggu pertama di tahun yang baru, di tahun 2021, tanggal 3 Januari 2021, firman Tuhan kita ambil dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 5. Ibrani 11 ayat 1 sampai 5. Dengan judul firman Tuhan, temanya dengan beriman kita menyongsong tahun baru 2021. Dengan beriman kita menyongsong tahun baru 2021. Adik-adik semua, abang harap semua membuka Alkitab ya. Abang baca di sini, kalian semua membaca di rumah. Demikianlah firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Amin. Adik-adik semua ya, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, hari ini, minggu ini, pagi ini kita berbicara tentang iman. Apa yang adik-adik semua tahu tentang iman? Pasti banyak ya. Banyak versi orang mengatakan tentang iman. Abang coba akan mengulas, menerjemahkan satu-satu dari ayat firman Tuhan pada pagi hari ini. Di awal firman dikatakan iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Ya. Orang beriman harus punya pengharapan, punya harapan, ya. Harapan itu Tuhan bekerja melihat kita, melihat adik-adik semua, dimanapun adik-adik berada. Mau rumahnya di ujung sana, mau rumahnya di ujung sini, ya. Tuhan melihat semua, ya. Harapan yang adik-adik inginkan itu Tuhan akan memberikan jawabannya tanpa kita sadari. Orang yang beriman akan percaya dengan itu. Yang kedua dikatakan, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita.
kita begereja setiap minggu, kita hadir online, itu karena didikan siapa? Didikan orang tua kita. Orang tua didikan siapa? Didikan kakek nenek kita, opung kita, dan seterusnya. Itulah ajaran firman Tuhan yang diberikan turun-temurun kepada kita sampai kepada adik-adik ini. Dan adik-adik juga nanti mendidik generasi-generasi selanjutnya. Itulah isi daripada ayat kedua. Di ayat ketiga dikatakan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Kita lihat alam semesta ini ya. Ada bumi, ada cakrawala, ada bintang, ada planet-planet. Kalian sudah belajar geografi di sekolah. Siapa yang ciptakan? Coba adik-adik bisa jawab. Yang ciptakan adalah Tuhan Allah. Ya. Jangan kita berpikir ilmu pengetahuanlah yang menciptakan alam semesta ini. Tuhan Allah menciptakan. Di penciptaan sudah jelas ya, di Kejadian ya, masalah penciptaan, diciptakannya semua dari cakrawala, langit, hewan, manusia dan sebagainya. Ya, tapi kadang-kadang di zaman sekarang orang merasa lebih pintar daripada Allah. Orang merasa pengetahuan kita lebih pintar daripada firman Tuhan. Sehingga kita merasa angkuh, sombong, congkak. Padahal kita tahu kepintaran kita dari mana. Ya, kepintaran adik-adik dari mana? Kepintaran adik-adik adalah dari Allah, Tuhan kita. Ya. Paling gampangnya lah kita bernafas. Ada nggak yang bisa menemukan udara nafas? Tidak ada ya. Dari Tuhan Allah memberikan nafas kehidupan kepada kita. Ya. Jadi pengetahuan itu bersumber dari Allah. Ya, bukan karena kemampuan kita sendiri. Di ayat 4 dikatakan, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Kita tahu kisah Kain dan Habel, ya. Persembahan Habel lebih diterima sama ayahnya daripada Kain. Kain yang membawa persembahan dia yang berupa yang pertanian, ya. Habel hewan-hewan dia bawa ya. Persembahan dia diterima siapa? Persembahan Habel. Apa sih cerita antara Kain dan Habel? Cerita Kain dan Habel adalah persembahan Habel diberikan secara tulus, dan dia memberikan persembahan terbaik kepada ayahnya, orang tuanya. Adik-adik semua, kalau kita mempunyai sesuatu, ya, kita mau nggak kasih yang terbaik itu kepada orang lain? Kita mau nggak kasih yang terbaik kepada orang tua kita? Jangan-jangan yang kita kasih yang tidak terbaik. Jadi Habel lebih terima persembahannya karena dia memberikan yang terbaik. Ada binatang dia kasih, ya, hewan yang terbaik, ya. Itulah korban persembahan yang diberikan Habel kepada ayahnya. Tuhan melihat hati. Sekali lagi adik-adikku ya, Tuhan melihat hati kita. Mau adik di rumah, mau adik pun sembunyi, Tuhan melihat hati kita. Apakah yang kita lakukan itu benar, tulus? Apa yang kita kasih itu benar dan tulus? Tuhan melihat. Ya. Tuhan melihat hati Habel, di mana dia memberikan persembahan yang terbaik, yang tulus. Persembahan itu tidak perlu yang mewah, yang berharga, yang bernilai, terutama kepada Tuhan. Tuhan hanya minta hati kita. Itulah persembahan yang terbaik bagi Tuhan dari kita. Di tahun 2021
Adik-adik semua ada janji, ada keinginan, ada harapan, ada komitmen, ya. Mungkin waktu malam tahun baru kalian berdoa semua sama orang tua. Satu-satu ditanya, apa janjimu, apa komitmenmu di tahun yang baru. Saya mau rajin belajar, saya mau mulai hari ini mengatur tempat tidur sendiri, saya mau mulai hari ini membantu papa untuk mencuci motor, mobil, kendaraannya, atau saya mau membersihkan rumah. Ya, lakukan itu semua dengan hati, karena Tuhan, orang tua, tahu hati kalian semua. Kalian mengerjakan secara baik atau secara bersungut-sungut, adik-adik, ya. Itulah di ayat 4. Di ayat 5 dikatakan, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tadi iman Habel, ya, dia memberikan terbaik. Di sini iman Henokh. Kalau adik-adik baca cerita tentang Henokh, ya, Henokh ini adalah pengikut Tuhan yang paling baik. 300 tahun lebih yang mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan artinya apa, adik-adik? Apa yang disuruh Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan, dia jalankan dengan baik. Ya, sehingga dia termasuk nabi yang Tuhan sangat senang. Kita juga, adik-adikku semua di rumah, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang disenangi oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan yang baik di tahun yang baru ini, tahun 2021. Ya, kita harus tumbuhkan iman kita, iman yang mendekatkan diri kita pada Tuhan. Tidak aja iman Habel, iman Henokh. Abraham pun orang beriman. Apapun yang diperintahkan Tuhan, dia jalankan. Ya, Abraham, pergilah kamu ke Ur Kasdim. Abraham, pergilah kamu ke suatu tempat yang kusuruh. Abraham tidak tahu tempat apa itu. Abraham dengar suara Tuhan. Abraham pergi ke tempat yang Tuhan suruh. Kalau kita mau diajak orang tua, mamanya kalian, abang panggil Ucok dan Butet, ya. Ucok, ayo kita pergi. Kemana dulu, mah? Kemana dulu, pak? Ayo ikut aja. Kalau nggak ke mall, saya tidak mau. Ya, Butet kemudian demikian. Butet, ayo ikut mami, ikut mama nih. Ayo, kemana dulu? Aku dibelikan sesuatu enggak? Kalau nggak dibelikan sesuatu nggak mau. Ya, itulah hal-hal yang tidak boleh kita lakukan, adik-adik, ya, di tahun yang baru. Karena lihat Abraham, disuruh kemanapun dia mau. Karena Tuhan Allah tidak akan menyuruh ke hal yang salah. Pergi kamu ke Ur Kasdim, ya, pergi kamu ke tempat yang lain. Sama kayak Nuh. Kita lihat imannya Nuh. Nuh membangun apa dalam ceritanya? Siapa yang tahu? Ya, Nuh membangun kapal yang besar. Saking besarnya gak bisa kita bayangkan betapa besar kapal itu, karena banyak yang masuk di kapal itu. Tetapi kita lihat proses pembuatan kapal itu, ya, adik-adik semua, ya. Semua mengolok-olok Nuh. Nuh, ngapain kau buat kapal? Di sini nggak hujan, di sini nggak panas, di sini nggak cuaca baik-baik. Ngapain kamu buat kapal? Diolok-olok Nuh. Sampai dikatakan seperti orang gila. Karena membuat kapal yang besar di tengah lapangan. Tetapi Nuh membuat itu karena Tuhan menyuruh. Allah menyuruh dia. Ya, Allah, Tuhan menyuruh Nuh. Sehingga dia buatlah kapal. Itulah iman dari Nuh. Apa yang terjadi? Air bah. Semua binasa kecuali yang ada dalam perahu itu.
Itulah dengar-dengaran Nuh terhadap firman Tuhan. Adik-adik sekalian ya. Jadi kita harus bisa mendengar-dengar firman Tuhan dengan baik. Karena itulah yang kita harus yakini dan imani. Adik-adikku semua yang dikasihi Tuhan, ada cerita abang tentang iman. Kalau abang mengibaratkan iman itu kayak kunci, kalian tahu kan kunci ya, kunci rumah mamanya ya. Kalau abang ibaratkan iman itu kayak kunci ya, coba kalian lihat kunci rumah kalian, rumah masing-masing. Ada berapa kunci itu? Biasanya kunci itu ada 4 biji, 3 biji atau 5 biji ya. Tetapi untuk membuka pintu hanya 1 kunci. Karena kunci yang lain itu untuk membuka pintu samping, untuk gembok pagar dan lain-lainnya. Hanya 1 untuk membuka kunci pintu rumah. Kunci yang lain tidak mungkin bisa dipakai. Benar nggak? Benar ya Dedek ya? Jadi kunci ini ada 4 biji di dalam. Abang nggak punya kunci ya, tapi kayak ginilah umpamanya. Ini ada kunci ya, ada 4. Adik-adik bayangkan ya, ada 4 ini kunci ya. Ada 4. Hanya 1 yang bisa membuka kunci rumah. 3-nya nggak bisa. Jadi iman ini abang ibaratkan kayak kunci ya. Pertama, kunci pertama nggak bisa masuk. Karena iman itu di mulut saja. Siapa sini imannya hanya di mulut saja? Kalau diajak ke gereja, ayo gereja. Diajak berdoa, ayo berdoa. Ya, iman yang ikut-ikutan. Ada nggak ada di semua sini yang iman ikut-ikutan, ngikut-ngikut aja, di mulut saja? Ya, semoga tidak ada ya. Itu kuncinya itu nggak kepake itu imannya. Ya, kunci kedua adalah iman di akal saja, di pikiran saja, di akal. Tahu nggak maksudnya abang itu di akal? Kalau tanya siapa Tuhan Yesus, tahu. Ya, ditanya sebutkan hukum-hukum Tuhan, tahu. Sebutkan berapa kitab di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tahu. Tetapi semua hanya di akal saja, di pikiran, tidak dilakukan. Ya, mau nggak ada demikian? Iman hanya di akal saja. Ya, itu tidak bisa membuka pintu rumah itu, karena hanya di akal. Tadi pertama di mulut saja. Yang kedua iman di akal saja. Yang ketiga, kunci ketiga dipakai, dibukalah pintu utama itu. Tidak bisa juga. Kenapa? Ternyata iman yang dipakai adalah iman sementara. Ada loh, ada semua yang iman sementara ya. Artinya kalau kita lagi happy, ingat Tuhan. Kalau enggak, lagi susah, kita ingat Tuhan. Tapi kalau senang, kita enggak ingat Tuhan. Ya, mengucap syukurnya sementara, kadang iya, kadang enggak. Ingat Tuhan, kadang iya, kadang enggak. Itu iman sementara. Mau enggak kita digolongkan orang pengikut iman sementara? Tidak bisa ya adik-adik ya. Kalau kita ikut Tuhan harus sepenuh jiwa kita. Ya, jangan minggu ini saya ikut Tuhan, minggu depan tidak, nggak bisa. Ya, harus sepenuh hati. Nah, kunci yang keempat ini yang bisa membuka pintu rumah. Tadi abang bilang kan hanya 1 kunci yang bisa membuka pintu rumah. Ketiganya tidak. Iman di mulut saja, iman di akal saja, iman sementara itu tidak bisa membuka kunci rumah, kunci kerajaan surga. Ya, hanya 1 yang bisa. Apa itu adik-adik? Adalah iman yang mengenal dan mengandalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Amin ya. Iman yang mengenal, mengandalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Bukan tahu saja pengetahuannya, tetapi percaya juga. Ditambah lagi mengandalkannya. Adik-adik harus mengandalkan Tuhan Yesus ya di tahun 2021 ini.
bagaimana sih pandemi kita, COVID ini gak hilang-hilang? Andalkan Tuhan Yesus. Andalkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan jangan takut. Kita berdoa, berserah. Tahun 2021 ini, ya adik-adik semua, kita harus mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi orang beriman. Seperti judul tema kita. Dengan beriman kita menyongsong tahun baru 2021. Ada ayat lagi, coba adik-adik buka semua Alkitabnya ya. Tambahan dari abang, dari Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Tapi kuncinya nanti di ayat 17. Tapi abang baca dari ayat 14 ya. Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ya, ada pertanyaan katanya. Apa gunanya kita beriman tetapi tidak berbuat? Tadi abang bilang mengandalkan ya. Apa gunanya kita mengaku bahwa kita adalah murid Tuhan Yesus, anak Tuhan Yesus, tetapi kita tidak berbuat sama sekali? Tidak ada gunanya. Itu termasuk tadi yang kunci tadi, iman di akal saja, ya, atau di mulut saja. Mengaku Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus, tetapi tidak berbuat apa-apa. Dia dua, coba perhatiin adik-adik. Jika saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari. Coba, kalau kita lihat saudara kita tidak makan, saudari kita nggak makan, atau pakaiannya jelek, kalau kita diam saja itu kita beriman? Enggak, ya. Apakah kita saja berpakaian baik, saudara kita enggak? Kalau kita punya kelebihan, kita bantu saudara kita. Adik-adik mulai dari sekarang boleh dengan hal yang kecil, ya. Teman di sekolah, kalau sekarang online nggak sekolah ya, yang dulu ya mamanya ada pulpen lebih 2, 1 teman kita nggak kasih, kita kasih 1. Ada buku kosong kita, ya, mamanya banyak buku kosong, ada mamanya yayasan, panti asuhan atau orang yang bisa, kita maaf Pak, kita sumbang ini, atau pakaian bekas, ya layak pakai, kita kasih, ya. Karena masih banyak orang-orang yang membutuhkan, adik-adik semua ya, yang dikasih Tuhan ya. Itulah tanda kita beriman. Tidak di mulut saja, tidak di pikiran saja, di akal saja, tidak sementara, tapi mengandalkan Yesus. Berbagi kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Di ayat 16 dikatakan, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Jadi jangan kita bilang sama orang lain, ya, kamu sehat-sehat, ya, tapi orang itu sakit kita nggak bantu kasih obat, umpamanya, ya, ganti pakaianmu, tapi kita tahu dia nggak bisa beli pakaian, kita nggak bantu dia. Adik-adik sekalian, mulai dari sekarang, ya, kita harus menjadi orang yang beriman di tahun 2021. Tidak hanya mengenal, tahu tentang Tuhan Yesus, tapi mengandalkan dalam perbuatan kita sehari-hari. Tuhan Yesus demikian, adikku, kalau kita lihat Alkitab kita, bagaimana sih perbuatan Tuhan Yesus dalam sehari-harinya? Dia menolong orang, mengasihi orang, dia datang kepada orang-orang yang susah, ya. Orang yang perlu bantuan dia datang. Kita teladan Tuhan Yesus, kita contoh. Karena itulah iman yang diharapkan buat kita semua. Tadi kuncinya ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kalau iman kita tidak dibuat dengan perbuatan kita, pada hakikatnya mati, tidak berguna. Kepintaran adik-adik nanti, ya, kalau tidak untuk membantu orang, apa gunanya? Ya. Tahun 2021 adalah tahun sukacita. Walaupun di tengah pandemi ini ada harapan yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Tangan Tuhan tetap memegang kita, adik-adik semua.
Jangan takut dengan pandemi ini, ya. Tetapi Tuhan juga ingin kita berhikmat. Ya, ingat 3M. Kehidupan baru, new normal. Di mana kita harus pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Hidup new normal, hidup yang baru. Kita pun demikian. Tahun 2021, adik-adikku semua yang di rumah harus hidup baru. Hidup yang berdasarkan kasih Tuhan, firman Tuhan. Tetapi hidup yang baru di tahun ini tidak di mulut, di pikiran, tapi andalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita hidup. Selamat tahun baru adik-adik semua. Tetap semangat, andalkan Tuhan. Ada harapan di tahun 2021. Semoga pandemi ini segera selesai. Kita dapat kembali ke rutinitas. Adik-adik juga tetap bisa bersekolah dengan baik. Masa depan adik-adik masih panjang. Berbuatlah yang terbaik. Berimanlah. Janganlah kita mengandalkan kekuatan kita, pengetahuan kita, tapi andalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari semua adik-adik, kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, puji syukur kami sembah ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami sudah menginjak tahun yang baru, tahun 2021 ini Tuhan. Banyak hal yang terjadi tahun lalu Tuhan. Kadang kami malas Tuhan, kadang kami melawan orang tua, kadang kami tidak menghargai Engkau Tuhan. Kadang kami beriman hanya ikut-ikutan saja Tuhan. Kami kadang bergereja hanya ikut-ikutan saja, hanya ingin menunjukkan bahwa kami bergereja, tetapi kami tidak mengimani dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Biarlah kami di tahun baru ini adik-adikku sekolah minggu Tuhan benar-benar mengandalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, jangan kami menggunakan akal pikiran kami, tapi kami mengandalkan Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa surga, kami tidak berhenti-hentinya memohon belas kasihan-Mu terhadap situasi kesehatan pandemi virus corona ini Tuhan. Kami memohon Tuhan agar virus ini hilang dari bumi ini Pak Tuhan, agar kami adik-adikku semua dapat kembali beraktivitas secara normal Tuhan. Hidup yang baru dalam kehidupan yang lebih baik Tuhan. Biarlah proses vaksinasi yang akan dilakukan pemerintah dalam waktu dekat akan membuahkan hasil yang baik bagi kami semua masyarakat ya Tuhan. Berkatilah Bapak pemerintah, para medis Tuhan, dalam hal mempersiapkan proses vaksinasi itu Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa ke surga, kami mendoakan juga Bapak gereja-Mu, KKBP Keberlama. Dekatlah para pendeta, pimpinan majelis jemaat semua Tuhan. Biarlah tahun baru tahun 2021 ini menjadi tahun sukacita bagi kami semua ya Tuhan. Kami juga mendoakan Bapak, saudara kami yang sakit, yang perawatan, jamaah mereka ya Bapak. Biarlah di tahun 2021 ada harapan-pengharapan bagi mereka untuk lebih sehat lagi Bapak, agar mereka benar-benar bisa memuliakan Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mendoakan semua adik-adik kami yang mendengar firman ini secara online Tuhan. Banyak hal yang ingin dikatakan dari mereka. Biarlah mereka tumbuh terus Tuhan dalam iman percaya mereka. Biarkan adik-adik kami mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Dengarlah doa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Marika, Ya, untuk merespon khotbah dari Bang Wilfried, sekarang kita nyanyi nomor berapa Kak? dari Kidung Jemaat nomor 367, Padamu Tuhan dan Allahku. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan
kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami surga, Bapa yang kami sembah Yesus Kristus, terima kasih Bapa, kami sudah beribadah Bapa, walaupun secara online bersama adik kami di rumah, tapi kami yakin percaya Tuhan, Engkau mendengarkan apa yang kami lakukan pada hari Tuhan. Berkatilah adik kami semua Tuhan, yang di rumah, agar apa yang kami berikan pada hari ini firman yang kudus dan puji-pujian yang kami kumandangkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari sama-sama adik-adik di rumah kita menyebutkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kamera roll, yoi. Lo denger nggak? Selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga damai Natal beserta kita semua. Semoga kita semua sehat-sehat selalu. Halo adik-adik sekolah minggu semuanya. Kami abang dan kakak yang tiap minggu edit video ibadah mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Selalu rajin ibadah sekolah minggu ya. Nonton videonya dari awal sampai selesai. Dan jangan lupa ikuti selalu protokol kesehatan. See you when we see you. Tuhan Yesus memberkati.